Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya tapi di program yang berbeda, yaitu Ngaji Ngetan Ngulon. Ngaji Ngetan Ngulon. Dengan konsep yang hampir sama, yaitu kita bertanya dan ada yang menjawab. Dan saat ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya adalah kakak saya sendiri, yaitu Muhammad Cakmo. Hasan. Ya. Dia Muhammad Hasan, saya Hasan Muhammad. Kita Ya itu. Oke. Tanpa panjang lebar, karena kita kan ngobrolnya, ngajinya Ngetan Ngulon. Ngetan Ngulon ya. Jadi dengan gaya barat dan juga gaya timur. Oke, ini saya ingin bertanya menurut pendapat pribadi Anda. Oke ya. Oke. Bagaimana pola tren? Ya, soalnya saat ini kita bahas trendsetter. Oh, trendsetter. Trendsetter berarti yang menciptakan sebuah tren. Iya. Menurut pendapat pribadi Anda, bagaimana pola tren yang ada di lingkungan sekitar? Apakah dipengaruhi oleh media sosial? Dan dampak baiknya itu buruk atau baik? Dampaknya itu baik apa buruk? Tren, apakah tren itu dipengaruhi oleh media sosial? Tren yang ada di lingkungan? Iya. Berarti di lingkungan sekitar kita. Sekitar kita. Kalau di lingkungan sekitar kita mungkin masing-masing ya. Iya, masing-masing. Tetap berjalannya itu masing-masing. Trendsetter. Kebanyakan kalau di tahun-tahun gencarnya informasi ya memang di lingkungan kita trennya menurut media sosial yang mereka lihat yang seperti itu. Memang dampaknya ya kembali lagi kalau memang kepada orang-orang yang memang baru mencari jati dirinya ya pasti yang menarik kepada jiwanya itu yang akan diikuti. Jadi kalau baik dan buruknya ya tetap kembali kepada masing-masing, tapi untuk di lingkungan sekitar yang ada di sekitar saya pribadi itu ya relatif. Berarti sebenarnya itu memang sangat mempengaruhi gitu? Iya, memang sangat mempengaruhi. Meskipun ya itu tadi ya relatif gitu. Mempengaruhi tapi relatif. Mempengaruhi tapi relatif. Ya karena tergantung orangnya masing-masing dan pendidikan di lingkungannya masing-masing. Kalau di lingkungan sekitar kita karena pendidikannya pola agamisnya sangat kental ya, kental. Jadi masih bisa kehandle lah untuk hal-hal yang menjurus ke entah itu keburukan bagi pribadinya masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau dampak baik dan buruk ditinjau dari per-individu atau dari lingkungan yang lain, itu beda lagi. Beda lagi. Tapi yang jelas media sosial sangat mempengaruhi tren yang ada di lingkungan itu. Contoh kecil saja. Contoh TikTok itu ya, misal. Gimana ya? Kan banyak toh video-video yang ada di TikTok atau di Facebook atau apa, nanti orang-orang penikmatnya itu akhirnya terjadi, oh ini bagus, ini keren, ini apa, akhirnya mereka mengikuti. Nah, kebaikan dan keburukannya bagi mereka mungkin itu baik, tapi bagi kita bisa jadi itu burukan gitu. Dan sebaliknya seperti itu. Terus tentang mindset sekarang. Mindset Anda tentang trendsetter. Dan potensi yang ditimbulkan oleh trendsetter tersebut gitu. Trendsetter itu kalau di zaman, kalau gampangnya pencetus ya. Trendsetter itu pencetus. Gimana tuh ceritanya? Potensi yang didapatkan, ditimbulkan itu. Yang ditimbulkan oleh trendsetter. Mindset pribadi. Pikiran saya. Kalau pikiran saya, mindset pribadi saya terhadap apa yang ditimbulkan oleh trendsetter itu ya kembali ya. Kita subjektif atau objektif ini? Ya kita kan ngobrolnya ngetan ngulon. Jadi kita dalam perspektif, mungkin di perspektif ala-ala barat atau perspektif ketimuran yang ada di dunia pesantren ini, khususnya di Indonesia.
Kalau dari kalau dari kita orang anak pesantren ya, anak pesantren, trendsetter utama kita ya Kanjeng Nabi kan gitu. Jadi nggak ada celah di situ, meskipun bagi orang yang tidak menyukai beliau pasti hal sedikit dijadikan celah, padahal kan nggak ada. Jadi potensinya ya tetap bagaimana ini kan mindset saya ya, mindset saya terhadap trendsetter itu. Jadi mindset saya, pemikiran saya atau pola pikir saya terhadap trendsetter yang ada itu bagaimana ketika sosok dijadikan panutan, dijadikan panutan itu kita hanya perlu menimbang saja siapa yang paling kamu kenal, ya itu yang pasti kamu tuju, kan seperti itu. Dan yang pantas dijadikan idola. Kebanyakan gitu ya. orang-orang sekarang kan tidak menemukan siapa idolanya, bahkan kepada Kanjeng Nabinya sendiri pun mereka tidak mengerti. Mereka cuma dijajah dengan informasi seperti itu. Terus pengaruh trendsetter sendiri terhadap diri Anda, bagaimana? Pengaruh trendsetter ini, trendsetter di dunia ini. Trendsetter di dunia. Banyak ya trendsetter di dunia ini, seperti artis-artis, entah itu artis dalam negeri atau luar negeri kan seperti itu, kan juga masuk dalam kategori trendsetter kan di lingkungannya masing-masing. Kalau pribadi karena tidak seberapa mengikuti orang-orang seperti itu ya, orang-orang berpengaruh di zaman sekarang. Jadi bagi sebentar, orang-orang berpengaruh yang sampean maksud ini, yang Anda maksud ini, itu dalam tanda kutip artis, orang berpengaruh itu seperti tokoh atau baik tokoh atau artis yang orang yang masyhur lah gampangannya. Banyak orang yang mendengar, ketika orang ini mendengar nama seseorang, tahu orang ini seperti ini kan, itu kan juga masuk ke bagian trendsetter juga. Pasti kan dijadikan tujuan, dijadikan panutan. Orang ini ngomong seperti ini, jadi karena punya standar sendiri ya, saya punya standar sendiri, jadi pengaruh orang-orang yang mempunyai potensi merubah tren yang ada di masyarakat, bagi saya sendiri ya biasa-biasa saja, nggak terlalu berpengaruh. Tidak begitu berpengaruh untuk Anda. Iya, tidak terlalu berpengaruh, soalnya ya kembali karena kita sendiri juga kan sudah mungkin ya, kalau pendapat pribadi, pendapat saya pribadi, kita itu di dunia pesantren dipelajari untuk tidak kagetan gitu. Ketika ada sesuatu hal yang baru, kita disuruh melihat ke belakang tentang sejarah. Karena sejarah kan mengulang gitu. Akhirnya karena itu terus pikiran kita terpola, tertata. Ketika ada hal-hal baru kita tidak langsung kaget. Itu karena mungkin kita bisa melihat masa lalu sudah pernah ada seperti itu. Ya mungkin ya memang seperti itu juga, memang bukan mungkin ya, karena memang sejarah mengulangi dirinya sendiri ya, jadi pasti ada kelompok-kelompok yang menciptakan sebuah tren yang akhirnya diikuti, kan seperti itu. Jadi karena kita sudah memahami hal yang seperti itu, jadi ketika ada orang euforianya itu ke suatu genre ini misal ya, ada suka dengan orang-orang timur, ada lebih ke barat-baratan. Contoh kecil dari pergeseran dari Ishari ke Banjari ke Hadro yang kekinian seperti itu. Itu kan tetap itu. Jadi kepada orang-orang yang sudah mempunyai mindset mindsetnya sudah terbentuk, itu kalau bagi saya sendiri, pendapat saya, pikiran saya, itu tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang mindsetnya sudah terbentuk, lebih ke orang-orang yang masih mencari siapa sih jati dirinya, kan seperti itu. Itu terus ini tadi kan saya sempat menyinggung tentang hadro. Dulu sempat dengan tabuhan yang sangat mendayu, dengan sangat pelan. Dengan tren yang sekarang ini, menurut sampean sendiri, menurut Anda pribadi, itu pantas apa enggak? Sesuai kan, karena sesuai dengan zamannya, pantas, tetap pantas. Bagi saya tetap pantas. Kalau bagi saya pribadi itu tetap pantas, karena meskipun
bergeser. Iya. Seolah-olah yang Ishari sudah hampir punah dan orang-orang tua saja. Iya. Tapi bagi orang yang mengalami pergeseran zaman, oh dulu pernah ada seperti ini. Orang yang mau belajar dulu pernah ada seperti ini. Sekarang zamannya seperti ini, bagaimana? Tinggal kalau mau menjadi trendsetter ya mengkolaborasikan. Sambil Itu diminum, sambil diminum. terima kasih. Ya ini karena kita kan rencananya di ngaji ini ngalor ngetan ngulon ini Iya. itu sedikit-sedikit dengan pertanyaan, beberapa pertanyaan saja gitu. Iya. Di poin terakhir ini saya ingin tanya, bukan tanya, meminta saran. Saran dari pandangan Anda gitu. Pribadi Terhadap lingkungan. Iya, terhadap lingkungan yang Anda kenal ataupun yang mengenal Anda dengan tema tadi trendsetter tadi. Saran terhadap lingkungan yang saya kenal ataupun yang mengenal saya. Iya. Yang mengenal saya. Kalau saran saya kepada orang-orang yang mengenal saya, yang mengenal saya untuk terhadap trendsetter itu, tinggal bagaimana kalian ketika mengenal saya, ya kan? Iya, Saya kan. kita ambil kata ganti Anda dan saya, sampean dan saya sendiri Sampean dan ini. saya. Sampean dan kulo kan nggak enak. Nah, sama aja. Ya maksudnya kita untuk meraba diri, Iya. gitu, untuk meraba diri. Jadi kalau saran saya kepada orang-orang yang mengenal saya Terhadap lingkungan dulu. terhadap saja. terhadap lingkungan yang ada di sekitar trendsetter yang ada itu jangan jauh-jauh lah, karena seseorang itu nggak akan seseorang yang ada di lingkungan itu, maka yang dilihat adalah lingkungan tersebut, yang terdekat. lingkungan terdekat. Karena kalau kita terlalu jauh melihatnya, belum tentu orang yang ada di situ memahaminya. Kalau memang kita yang menjadi trendsetternya, kita harus tahu diri di bagaimana kita mengubah lingkungan itu menuju ke yang lebih baik atau yang lebih buruk, kan seperti itu. Berarti seperti peribahasa yang jangan sampai gajah yang di pelupuk mata. Gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi kuman seberang lautan nampak itu. Jadi lingkungan terdekat, bagaimanapun juga lingkungan terdekat kita itu adalah yang membentuk diri kita. Jangan sampai kita kehilangan haluan Atau jati diri gitu. kehilangan jati diri kita sebab meninggalkan lingkungan kita. Karena bagaimanapun juga kita akan kembali kepada lingkungan. Kita nggak bisa hidup sendiri kan gitu. Karena ya tidak sebatas di dunia maya gitu. Iya, tidak sebatas di dunia Dan saat ini tren yang ada kan trendsetter itu kita lihatnya dari dunia maya itu. Iya, Jadi lebih bergeser, orang-orang tidak memahami sadar, kita sendiri tidak sadar kalau kita terlalu jauh, terlalu lama di dunia maya dan kita semakin jatuh dan di dunia nyata kita antisosial. Ya, Seolah-olah kita antisosial. Apa seperti itu? Kehilangan arah. Loh, saya ketika saya mengikut tren yang ada di media sosial itu seperti ini, tapi kenapa ketika di lingkungan kok saya tidak bisa seperti itu? Akhirnya kan kehilangan arah. Tujuannya ya kembali ke trendsetter itu tadi. Siapa trendsetternya? Kalau trendsetternya adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi pribadinya lebih baik, silahkan, kan seperti itu. Ya, trendsetter itu lebih ke, kalau pendapat pribadi saya, trendsetter itu lebih ke bagaimana orang, entah kita sendiri, menjadi panutan kepada orang di lingkungan kita. Karena kita nggak selamanya menjadi anak kecil, nggak selamanya selalu menjadi orang tua yang bisa mengarahkan anak. Kadang kan orang tua juga kan bisa lupa sehingga anak yang permainannya berbeda dengan orang tua itu bisa memberi pemahaman. Karena kita kan tidak bisa memaksakan permainan kita kepada anak-anak itu. Jadi trendsetternya seperti itu. Oke. Terima kasih jawabannya. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pemikiran saya pribadi. Burung itu terbang dengan kelompoknya masing-masing. Siap. Jadi mungkin yang saya dapat dari pembahasan kakak saya ini, jangan terlalu jauh karena kita ini umpamanya burung. Kalau kita nanti dengan gerombolan yang salah, bisa-bisa kita akan dilibas habis, dikucilkan, bahkan bisa juga kita sampai mati. Iya. Dan mencari jati diri mulai dari
lingkungan terkecil kita. Terima kasih. Semoga tayangan ini, episode kali ini, episode perdana ini bisa istiqomah di episode-episode selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan lain, dan insya Allah akan kita sambung lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.